Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun. Tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Anjay, yakin betul Bapak ini. Kok bisa sih sepede itu, Pak? Asal jangan tiba-tiba nanti ada video aja. Maksud saya bukan untuk menantang masyarakat. Kayak yang udah-udah. Jadi yang kayak gini anaknya diapain nih, guys? Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Ngatain orang tolol. Tapi pajak dari orang tolol ini enak kan? Sedep kan? Lu telan juga kan? Rakyat sedang marah. Rakyat melihat langsung ketidakadilan di mata mereka. Para elit, para pejabat berpesta pora di saat rakyat kelaparan. Seorang anggota DPR mendapat tunjangan beras 12 juta sebulan. Itu kan menyakiti rasa keadilan, Bang. Tunjangan rumah dan tunjangan beras. Nah, ini kan ironi. Tunjangan beras di saat kita mau beli beras saja susah, rakyat. 30 wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris. Bagaimana komisaris dijadikan bancakan pesta pora untuk kepentingan elit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, yang mengeluarkan statement bahwa masyarakat ya yang ingin membubarkan DPR dianggap oleh Sahroni adalah orang tertolol sedunia. Nah, gara-gara statement Sahroni ini mengundang berbagai komentar netizen dan mengundang kemarahan netizen di sosial media. Nah, tidak hanya masyarakat biasa aja, bahkan yaitu Rocky Gerung juga ya ikut berkomentar tentang DPR ini. Langsung aja kita lihat statement Rocky Gerung. DPR ini dipermalukan oleh Rocky Gerung karena mengatakan masyarakat yang mengkritik DPR tolol semua. DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih. Prinsip dasar demokrasi, Bung Rocky. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Karena anggota DPR ini adalah anjing penggonggong bahasa Indonesianya. Dari mana lagi anggota DPR? Ya fungsinya begitu kan. Anjingnya mesti gonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, lu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering saya kabrak, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Kalau diserahkan, hilang. Rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat itu arogansi anggota DPR ini pasti nggak akan membedakan. Hari ini dilatih, 5 tahun lagi kita nggak tahu untuk mengujikan seseorang berjalan di kekuasaan. Itu belum 5 tahun. Sebenarnya wajar jika masyarakat marah kepada anggota DPR, terutama yaitu gaji dan tunjangan DPR itu tidak masuk akal di tengah-tengah ekonomi masyarakat yang lagi susah dan daya beli yang melemah. Bahkan Prabowo ya dikabarkan menambah hutang lagi mencapai hampir 800 triliun. Hingga masyarakat ini menganggap bahwa anggota DPR benar-benar tidak punya empati di saat kondisi ekonomi negara yang lagi susah. Di sisi lain ya, Prabowo melakukan pengetatan ikat pinggang, yaitu melakukan efisiensi. Sehingga transfer ke daerah pun dipotong. Dan kita lihat sekarang di daerah-daerah terjadi gejolak aksi demonstrasi seperti yang terjadi di Pati, yaitu mengambil keputusan menaikkan pajak PBB yang mencapai 200%. Dan yang lebih gila lagi, ada daerah atau kota yang menaikkan pajak hampir 1000%. Sehingga ini memicu gelombang kemarahan rakyat. Sehingga masyarakat mempertanyakan kenapa di saat Presiden melakukan efisiensi, tetapi malah wakil rakyat yaitu DPR menghambur-hamburkan uang rakyat dengan tunjangan yang tidak masuk akal seperti yang sudah kita lihat, mulai tunjangan rumah, tunjangan beras, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, benar-benar semua tidak masuk akal. Jadi wajar selama ini jika rakyat marah kepada pemerintah maupun anggota DPR. Nah, tidak hanya itu saja ya, netizen menyoroti yaitu Menko PMK, Menteri Koordinator PMK, yaitu Pratikno, mengaku ngantuk saat ditanya soal kasus balita meninggal akibat cacingan. Jadi ini benar-benar miris sekali ya. Sempat viral kemarin di sosial media ada balita meninggal akibat cacingan, yaitu orang tuanya ODGJ, bapaknya ini mengidap TBC sehingga dia pun luput dari perhatian pemerintah setempat.
Dan yang lebih memilukan lagi yaitu seorang menteri ya diminta pendapat oleh wartawan, mengaku ngantuk saat ditanya soal kasus balita ini. Itulah ya wajah Indonesia sekarang, netizen, sehingga Menteri PMK ini juga mendapat komentar dari netizen. Ada lagi nih pejabat yang error. Mungkin Kemenkes yang awal cukup detail. Iya, kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, ya, tapi detailnya nanti di Kemenkes ya. Jadi ada. Mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Ditanya soal kesehatan rakyat, jawabannya saya ngantuk. Lah itu tanggung jawab lu mau lu tahu dia siapa? Ya, itu Pratikno, mantan Mensesneknya Jokowi. Orang yang disebut-sebut jadi kepanjangan tangannya Jokowi. Jadi untuk Pak Prabowo, tunggu apaan lagi Pak? Ganti aja semua orang-orangnya Jokowi dengan orang-orang kepercayaannya Bapak. Kelakuan dan bacotan mereka udah terlalu banyak yang nyakitin rakyat. Terus buat Pratikno dan siapapun pejabat yang ngantuk, jangan pernah cengengesan kalau lagi ngomongin nyawa manusia. Apalagi ini tentang anak kecil. Bang lu. Kalau ngantuk, ya mundur. Tidur sana di rumah. Ngapain lu makan duit rakyat tapi nggak mau urusin rakyat? Bangga amat lu jadi beban. Apa ya lo? Nah, bukan hanya Menko PMK saja yang disorotin oleh netizen ya. Netizen juga menyoroti yaitu Menteri Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Jadi Zulkifli Hasan mengeluarkan statement soal banyak siswa yang keracunan makan bergizi gratis. Zulhas menyebutkan belum terbiasa. Jadi dia mengatakan bahwa penyebab para siswa mengalami keracunan masih belum terbiasa mengkonsumsinya. Jadi benar-benar kalau kita lihat statement dari menteri atau kabinet Prabowo ya, benar-benar blunder. Padahal ini secara tidak langsung sudah memperburuk citra Prabowo. Apalagi kita lihat di sosial media cukup banyak berita tentang makan bergizi gratis ini masalah. Ya, ada yang keracunan lah, ada makan bergizi gratis berulat, dan pemerintah selalu membela diri dan tidak mau dievaluasi. Kemarin Pratikno, sekarang Zulhas. Ini para pejabat kita pada sakit jiwa atau gimana sih? Kenapa kalau ngeluarin statement selalu nyakitin perasaan rakyat? Masa pas ditanya masalah banyak siswa yang keracunan makanan bilangnya belum terbiasa? Belum terbiasa keracunan gitu maksud lo? Hah? Sarap lo? Coba kalau yang keracunan itu anak atau cucu lo, berani nggak lo bilang belum terbiasa? Orang waras itu kalau dikritik atau dikoreksi, ya perbaikin. Jangan malah ngeles cari alasan konyol buat ngebenerin sesuatu yang salah. Jangan mainin nasib rakyat kecil. Gak ada empatinya banget nih para pejabat. Apa lo? Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Aduh, udah ngapa DPR? Diem aja, udah diem, perbaikin kinerjanya, diem, udah. Makin banyak ngomong, makin kelihatan. Dulu sebelum saya masuk DPR, gaji saya itu udah di tahun berapa? 80 juta. Ya terus lu ngapain masuk DPR? Kenapa lu gak lanjutin aja kerjaan lu? Ngapa lu masuk DPR sekarang gue tanya, ha? Emosi gue. Kalau emang lu ngerasa pekerjaan lu itu lebih menguntungkan daripada jadi anggota DPR, ngapain lu jadi anggota DPR? Ya kan karena anggota DPR bisa korupsi. Enggak dong, nggak mungkin jawab gitu. Pasti jawabnya gini, ya karena saya mau mengabdi pada negara ini. Ya kalau mengabdi nggak usah hitung-hitungan 80 juta, 50 juta turun atau naik dong gaji lo. Kalau mengabdi bila perlu nggak usah digaji juga lu mengabdi. Jadi lu nggak usah sosok keren deh dengan lu bilang gaji lu udah 80 juta sebelum lu masuk DPR. Ya berarti penghasilan di DPR lebih besar dong daripada kerjaan lo yang gaji 80 juta itu. 80 juta aja ditinggalin. Masa iya sih cuma naik 20 juta aja mau? Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Ngatain orang tolol. Tapi pajak dari orang tolol ini enak kan? Sedep kan? Lu telan juga kan? Ingat loh Saroni, orang-orang yang lu bilang tolol ini, orang-orang yang beraspirasi untuk membubarkan DPR, tapi lu bilang tolol ini adalah orang yang bayar pajak. Pajak orang tolol ini dipakai untuk menggaji orang yang congornya rusak seperti muke lu. Gimana rasanya pajak dari orang tolol ini, Saroni? Enak kan?
Sedep kan? Lu telan juga kan? Hah? Pajak dari orang-orang tolol ini lu pakai buat kasih makan ego lu dan gaya hidup lu juga kan? Heh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rakyat yang beraspirasi untuk membubarkan DPR ini dibilang orang tolol, nggak apa-apa. Tapi apakah Anda lebih pintar dari orang tolol ini? Apakah Anda secara mutlak bisa hidup tanpa orang tolol ini? Heh? Ingat loh Saroni, meskipun titel Anda itu anggota Dewan yang terhormat, tapi setiap 5 tahun sekali Anda itu pengemis suara. Anda itu nggak lebih dari seorang pengemis. Lu tuh pengemis, ngerti nggak? Dan kok bisa-bisanya ya, sekelas pengemis suara malah ngatain tuannya tolol? Kok bisa? Emangnya lu nggak inget gimana lu ngemis suara? Lu nggak inget gimana lu jilatin kaki rakyat hanya demi mendapatkan suara mereka? Gimana lu janjiin rakyat bakal mengakomodasi segala aspirasi rakyat, memenuhi kebutuhan rakyat? Sekarang ketika lu duduk di kursi anggota dewan, ketika ada rakyat beraspirasi malah lu katain tolol. Bangsat lu Saroni. Kalau lu masih ngemis suara rakyat, gak usah sok keras lu ngatain orang tolol ya. Kalau segala kesejahteraan hidup lu yang lu punya sekarang itu asalnya dari pajak rakyat, gak usah sok keras lu ngatain rakyat tolol. Dan entah disadari oleh anggota dewan atau enggak ya, anggota dewan yang katanya terhormat tapi kualitasnya seperti Sahroni ini, ketika menyampaikan statement berkomunikasi dengan publik, dengan rakyat, tapi malah memilih diksi yang kasar, sekelas umpatan kata tolol, kualitas congor seperti Sahroni ini adalah salah satu dorongan dan menjadi salah satu alasan kenapa rakyat beraspirasi untuk membubarkan DPR. Karena congor anggota dewan yang rusak seperti Sahroni ini adalah beban negara. Dan satu lagi, kalau sekelas anggota dewan aja boleh menyampaikan statement berkomunikasi dengan publik memakai diksi yang kasar, saya sebagai rakyat boleh juga dong menyampaikan statement kepada wakil saya di DPR dengan diksi yang kasar juga. Saya secara personal pengen menyebut Sahroni ini anggota dewan yang bangsat, bukan terhormat. Kita bisa menyimpulkan bahwa pejabat dan DPR kita itu bukannya bodoh, mereka semua berpendidikan. Mereka juga bukan yang nggak tahu bahwa rakyat kita sedang susah nyari kerja, susah ekonomi, tapi mereka bikin kebijakan yang menindas karena mereka nggak takut sama kita, mereka nggak takut dengan rakyat. Dan buku The Weapons of the Weak bisa menjelaskan betapa pertemuan-pertemuan seperti ini, gue lagi di Kamisan, betapa gosip-gosip politik di kafe, di kampus, di sekolah, betapa story-story Instagram kita, tweet kita, repostan TikTok kita juga adalah senjata untuk kaum yang dianggap lemah oleh kekuasaan, yaitu rakyat sendiri sebagai pemegang daulat bangsa ini. Jadi teman-teman, cerita tentang DPR, tunjangannya naik sampai gaji 100 juta, kisah tentang pejabat istana udah dapat menteri, wakil menteri, masih rangkap komisaris dengan gaji miliaran, di tengah rakyatnya jutaan menganggur, ratusan juta miskin, tabungan menurun, dan lain sebagainya. Itu mereka semua buat bukan tanpa mereka mikir. Mereka sudah mikir bahwa kebijakan yang menindas ini rakyat juga nggak bisa lawan. Mereka naikin PBB sampai 1000%. Mereka naikin pajak, pungut pajak ABCDE. Mereka naikin gaji mereka sendiri, tunjangan mereka sendiri. Mereka tahu rakyat dipikirnya nggak bisa melawan. DPR-nya petantang petenteng, bilang Menteri Keuangan mengasihani kami, ekonomi susah, makanya tunjangan dinaikin. Mereka pikir rakyat lagi pada kaya raya. DPR-nya manja dengan bilang macet, ada yang dari Bintaro segala macem. Mereka pikir rakyat tiap hari nggak desek-desekan di komuter lain, nggak desek-desekan di mobil, motor, dan juga kendaraan mereka. DPR-nya bilang jangan sampai gaji PNS naik, terhadap kecemburuan. Mereka pikir gaji DPR naik, rakyat nggak pengen bikin revolusi. Mereka petentang petenteng, perlu dikasih pelajaran. Oleh karenanya, Weapons of the Weak, hal-hal kecil seperti Kamisan kayak gini, pertemuan-pertemuan, tongkrongan sama teman-teman kalian dan lain sebagainya, jangan pernah dianggap remeh. Itu adalah bibit-bibit revolusi, bibit-bibit perubahan. Jadi jangan sampai kita biarkan mereka berpikir bahwa kita badutnya. Kalau mereka badutnya, bukan hanya kita perlu tertawakan, kita perlu adili dan kita perlu kasih pelajaran. Urusan klarifikasi negara memang paling cepat. Tapi kalau misalnya Menteri Keuangan bilang gaji guru kenapa ditanggung APBN, itu hoax atau bukan?
Pertumbuhan ekonomi katanya 5%, padahal PHK di mana-mana, pengangguran jutaan, kemiskinan ratusan juta, hoax atau bukan? Tapi kira-kira kalau gaji DPR naik, rumah aja dapat tunjangan, pejabat juga mobil dinas sama hotel nggak kena efisiensi, APBN membengkak gara-gara kabinet gemuk, belum lagi wakil menteri, pejabat istana pada dapat komisaris, di tengah guru masih belum sejahtera, masih ada yang digaji 500.000 per bulan. Kira-kira itu hoax atau bukan? IKN pakai APBN puluhan triliun, padahal pengen mangkrak sekarang. APBN buat makan bergizi gratis, mangkas uang pendidikan, sampai utang Indonesia yang ratusan triliun. Kira-kira hoax atau bukan, Bu Sri Mulyani? Gue jadi inget tweetnya admin Gerindra tahun 2019 yang bilang pembuat hoax terbaik adalah penguasa karena memiliki segala instrumen, dan itu bener apa adanya. Retweet gue pokoknya, Min, retweet. Sekarang ketika negara berbohong, konsekuensinya apa? Ketika sekarang negara ngecap bahwa ekonomi kita pertumbuhannya baik-baik saja bahkan meningkat, fakta realitanya orang-orang susah nyari kerja, pada miskin, tabungan pada menurun, apa konsekuensinya? Negara memiliki kepentingan untuk menaikkan pajak, terutama kelas menengah, rakyat kecil dinaikin pajaknya. Karena dianggap ekonomi kita kan baik, jadi pajak kalian juga ikut naik ya. Padahal faktanya ekonomi kita nggak baik-baik aja. Orang-orang kaya nggak kena tuh pajak progresifnya, nggak tegas. Jadi harusnya mana yang lebih layak marah? Pemerintah yang bilang itu video AI, deepfake, atau rakyat yang tiap hari ditipu oleh negara, katanya pengen mensejahterakan saat pemilu, tapi pas menang, yang sejahtera perut mereka sendiri. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Sepertinya Syaroni sedang mengikuti jejak bupati-pati. Orang yang mengatakan bubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia. Wah. Indonesia, rakyat nggak butuh DPR. Karena apa? Nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Menghabiskan anggaran. Kalian harus dibubarkan. Kalian harus dibubarkan. Apapun ceritanya kalian harus dibubarkan. Nggak ada fungsinya bagi rakyat, nggak ada fungsinya kalian. Ya, nggak ada fungsinya. Ya, kau minta suara dukungan dari rakyat, giliran rakyat mengatakan bubarkan DPR, kau kata-katain tolol. Hah? Nggak ada fungsimu. Ya. Kau mengemis kepada rakyat, giliran rakyat minta turun, bubar, nggak terima kau. Kau yang tolol. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Mohon maaf nih Pak, katanya tadi kan 3 juta per bulan, kok bisa dikalikan 26 hari? Salah ngomong kali ya Pak ya, mungkin itu maksudnya 3 juta per hari. Nah kalau kalikan 26 sekitar 70-an lebih. Nah dapat anggarannya cuma 50. Nah kalaupun misal bener 50, itu kalau kita bagi 26 itu ya sehari 2 jutaan lebih lah, sekitaran segitulah ya. Nah 2 jutaan lebih itu, atau gini deh, kos-kosan sebulan 50 juta ini kos-kosan model apa Pak? Atau mungkin hotel kali maksudnya Pak. Hotel, terus kemudian, tapi hotel-hotel di sekitar situ itu yang harga 2-3 juta itu kayak Hotel Mulia aja di situ tuh sekitar 2,4, 2,5 Pak per harinya. Masa iya tinggal di hotel bintang 5 terus Pak tiap hari gitu. Tapi nggak tahu deh apakah memang anggota dewan ya harus tinggal di hotel mewah terus tiap hari atau gimana. Nah cuman salut sih tadi bapaknya, kalau memang terasa kemahalan nanti akan direvisi lagi. Katanya ya kalau bisa sehari yang kamar mandi di luar, sehari 1 juta itu kamar mandi di luar kosan itu nggak ada Pak. Sehari 1 juta itu udah pasti kamar mandi dalam, dan kalau kalikan 30 kan kalau kosan udah 30 juta, itu harusnya kosannya udah mewah banget sih Pak. Pejabat sama DPR yang nggak bisa ngomong boleh diem nggak? Diem nggak?
Kalau lo belum terbiasa buka mulut di depan publik dan juga emang otak lo itu kosong dan semua sertifikat lulusan sekolah lo itu bohong, please mingkem gak usah ngomong. Lo tahu apa akibatnya kalau banyak banget pejabat yang otaknya kosong dan gak tahu caranya ngomong di depan publik, seperti banyak dan kasus-kasus kemarin yang lo lihat kan, mulai dari DPR yang gak bisa hitung-hitungan, per bulan dibilang 3 juta per hari dikali 30 78 juta, terus harus di cover 50 juta. Otaknya di mana? Sama Nafa Urbah kemarin dengan statementnya yang dari Bintaro ke DPR jauh macet, bahkan pidato Menteri Keuangan yang sekolahnya di Harvard aja bisa keserimpet. Lo tahu akibatnya kalau misalnya pejabat kita dan orang-orang bodoh itu semua berstatement terus, apa hasilnya untuk rakyat? Ada 3 yang bikin hancur negara ini. Belum setahun pemerintahan loh. Pemerintahan belum jalan setahun lo udah kayaknya rasanya 7 tahun siksaan gak sih? Imbas yang pertama secara sosiologis adalah the banality of leadership atau mediokrasi. Ya, kita terbiasa makin turun kualitas parlemen kita, makin turun kualitas menteri dan wamennya. Gue juga gak tahu kenapa sih, kenapa ada wamen dan apa gunanya wamen dan apa kinerjanya wamen. Emang dia punya budget? Menteri kalau udah jadi menteri aja, kalau belum sanggup ngerjain kerjaannya sendiri pakai dibantuin wamen, gak usah jadi menteri. Kalau kita terbiasa ngelihat orang-orang bodoh itu berkata-kata secara leluasa, lama-lama ya mediokrasi ini kita menganggap bahwa ya udah deh dapet yang bagus dikit aja udah alhamdulillah. Jadinya kualitas standar yang tadinya segini nih menteri-menteri kita. Contoh deh kemarin menteri luar negeri dari Pak Marty abis itu turun ke Bu Retno, terus sekarang bahasa Inggris aja gak lancar. Gimana terus? Kita nurunin standar gitu. Dari yang standar segini akhirnya kita terima dengan standar-standar segini. Terus lu tiap hari dipaparkan di TV yang standarnya segitu, akhirnya kita terima yang biasa-biasa aja. Ini artinya banality of leadership. Leadership kita nggak tahu sebenarnya yang bagus yang kayak gimana. Tunggu 5 tahun lagi makin hancur. Kedua, dampak Dunning-Kruger Collective. Apa artinya? Kebodohan jadi gaya hidup. Karena rakyatnya udah empet, nggak punya duit, terus akhirnya semua joget-joget, ya kan, pacu jalur, orang lagi pada susah makan di istana, joget-joget kayak gitu. Masa di gedung DPR lo nyanyi-nyanyi, mulai dari atasnya ampe artis-artis nggak laku, semua nyanyi-nyanyi, emang itu wajar ditonton lo di depan TV? Itu ngajarin anak-anak kita kalau mau jadi DPR berarti boleh yang kayak gitu-gitu, yang nggak mutu kayak gitu, yang nggak tahu memperjuangkan rakyat. Lo yang pintar-pintar di DPR ngomong dong, mingkem baik. Akhirnya semua jadi lelucon. Nggak lucu. Orang-orang itu kita yang bayar gajinya. Orang-orang itu kita yang bayar pakai pajak yang sekian banyak dipotong. Kalau lo makin banyak pemasukan lo ya, makin banyak lo makin kerasa seberapa banyak pajak yang lo setor untuk orang-orang nggak berkompeten. Akhirnya lihat di sosial media kita yang aneh-aneh, yang makin gak mutu, makin digemari, logika ama make sense itu makin susah. Gue udah makin gak ngerti lagi yang mana logikanya gak masuk. Itu tuh kita gak bisa masukin lagi. Banyak banget yang logika gak masuk tuh jadi lelucon aja gitu. Dan itu gak bener. Dan lo gak ada data mengambil keputusan, gak ada data, gak ada blueprint. 3, akhirnya jadi apati sama demokrasi. Kalau udah apati ya, orang mau kabur aja. Orang yang bagus-bagus pindah ke luar negeri, atau orang yang bagus-bagus itu gak even peduli sama sekali sama pemerintahan. Gue hampir beberapa bulan ini udah sama sekali nggak bisa ngomong sedikit pun, marah juga udah kaku karena udah lama-lama apati. Setahunan kemarin gue sampai turun ke jalan, sampai demo, sampai emosi banget, itu bisa tersalurkan ya. Tapi sekarang saking banyaknya setiap hari kabar buruk, itu udah sampai nggak bisa komentar lagi. Gue cuman harus menyelamatkan diri, harus banyakin duit cash, harus banyakin liquid money di bank. Kalau ada apa-apa gue bisa kabur gitu. Kabur juga nggak tahu bisa kabur kemana, visa kita bisa diterima sama siapa sih yang bisa terima asilum. Kalau sekarang terjadi kerusuhan di mana-mana, orang-orang bunuh-bunuhan biasa aja. Sekarang itu ya kalau lo naruh laptop di mobil, itu yang kecolongan udah mulai banyak lagi karena orang udah makin hidup susah. Dan kayak gini kalau diwajarkan akhirnya kita jadi apati sama negara sendiri. Kemarin juga mager banget ngepost 17-an, cuman ulang tahun doang, tapi apa yang diselebrasi? Apa kemenangan-kemenangan, bahkan kemunduran? Kalau dibilang negara maju, kita negara mundur. Orang-orang pinter makin tidak disukain sama masyarakat umum. Dan orang-orang yang berusaha logik itu semuanya dipatahkan sama buzzer. Ini negara emang mau dibikin bego. Lu kalau nggak sekolah ya, kalau lu males baca, kalau lu nggak sekolah, itu ditujukan memang, rencananya memang seperti itu.
Dana pendidikan itu jauh dengan makan gratis. Makan gratis dibuang di WC. Terus kalau masa depan anak-anak kita nggak punya pendidikan gimana? Sekarang orang susah banget untuk bisa kuliah, cuman 18% yang bisa masuk kuliah. Dan di Indonesia ini cuman ada 50.000 dosen dari 280 juta jiwa masyarakatnya. Coba lo bayangin siapa yang mau ngajar. Orang ngajar di sosial media dibodoh-bodohin. Pejabat kita juga gak mutu. Lo biasa sama hidup yang gak mutu. Teriak. Gak takut lagi deh. Gak takut siapa yang mau buzzer. Sini. Datang ke komen gue. Ya, kalau misalnya nggak dari hati nurani lo teriak, lo berarti sarap. Kalau lo ngerasa ini udah biasa-biasa aja dan fine-fine aja, selamat datang di dunia 58%. Ini belum setahun, lo bayangin ini belum setahun. Kita minta pertanggungan jawab dari apa yang kita bayar untuk bayar pemerintah. Ya, hidup lo semua udah mau ditanggung, semua tanggungan lo naik, kerja lo apa? Gue tanya. Kalau dulu pengen maki-maki satu pusat pemerintahannya, sekarang pengen maki-maki semuanya. Lu yang belum sadarin diri. Jangan jadiin sebuah kebodohan itu hal yang biasa. Lama-lama kita yang ikut bodoh. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Ini lagi banyak yang marah-marah dengan wakil DPR Adis Kadir ya. Karena dia pertamanya ngitungnya 3 juta per bulan, tiba-tiba kok bisa ketemu 26 hari. Nah, saya Roy Sakti sebagai pembela DPR, saya akan bela wakil kita Adis Kadir ini. Buat kawan-kawan, Anda harus paham, Pak, tugas dari DPR itu apa? Melakukan pengawasan budget anggaran. Nah, makanya beliau ini jadi wakil ketua DPR karena kebiasaan lama yaitu mengeluarkan angka gaib. Itu kalau nggak DPR, nggak bakal bisa ketemu rumus-rumus gaib seperti ini. Jadi, Anda harus bangga sebagai warga Indonesia adalah DPR Anda ini perhitungannya luar biasa. Apa itu Jerome Pauline? Bulan. Nah, sudah sama nih per bulan. Artinya masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangi 3, 47 juta. Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Itu hitungan rakyat jelata. Yang benar hitungannya wakil DPR. Saya ingin tahu nih kepada Pak Wakil DPR RI. Dulu sebelum jadi DPR, Anda ini tukang keramal togel ya? Kok biasa ketemu angka-angka gaib kayak gini? Luar biasa. Yes. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Waduh, tolol guys. Paling tolol sedunia. Ini kalau almarhum Bung Karno atau almarhum Gus Dur bisa mendengar di alam barjah, wah pastinya kesinggung dia. Nah gua nih dikatain tolol katanya. Ya karena kan si Pak Roni tadi bilang mental membubarkan DPR, artinya kalau kita bisa definisikan itu ide atau pikiran membubarkan DPR. Nah sedangkan Bung Karno dulu tidak hanya sekedar ide atau pikiran, malah ya mewujudkan ya pembubaran DPR dengan mengeluarkan dekret tahun 1959 ya. Dan Gus Dur juga tahun 2001 juga dia mengeluarkan dekret juga membubarkan DPR. Artinya tidak hanya sekedar ide atau pikiran, tapi dia sudah berusaha untuk membubarkan DPR walaupun itu dianggap tidak konstitusional dan akhirnya menyebabkan beliau diturunkan sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Nah jadi kedua tokoh ini memiliki ide itu minimal gitu. Nah apakah kedua tokoh ini masuk kategori tolol? Entahlah ya. Nah yang kedua, Pak Roni bilang paling tolol sedunia katanya gitu. Nah kalau kita coba lihat di negara lain ya, banyak negara yang malah konstitusinya memungkinkan ada mekanisme pembubaran DPR ya, kayak di Malaysia ya, di Prancis, Jepang, Inggris dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan pembubaran DPR itu ya bukan lembaganya juga yang dibubarkan ya, tapi orang-orangnya ya, anggota DPR itu yang dicatin semua gitu ya, diganti dengan yang baru gitu ya. Kalau misalnya dianggap tidak kompeten ya, dianggap tidak profesional, dianggap korup misalnya gitu. Di negara lain ya bisa seperti itu ya. Jadi kata tolol itu gimana ya? Kenapa sih hampir nggak ada orang pinter di kursi DPR?
Disclaimer, aku bukan lagi ngomongin DPR Indonesia ya, tapi DPR di negara lain. Here's my thought. Pertama, selama sistemnya masih demokrasi atau dipilih secara langsung, yang terpilih ya berarti orang yang terkenal, bukan orang yang ngerti hukum, konstitusi, atau ekonomi dan permasalahan negara. Dan kita tahu terkenal itu nggak linear sama intelektual. Coba lihat aja konten di sosial media. Yang viral itu bukan konten edukatif, tapi justru konten-konten yang penuh prank dan drama kan. Kedua, satu titik air yang bersih nggak bisa nyuci satu gelang yang keruh. Artinya, kehadiran satu orang pintar di antara satu sistem yang bobrok nggak akan bisa mengubah apa-apa. Ya either dia jadi hiasan, ikutan bobrok, atau malah jadi tumbal. Kecuali ada reformasi total, baik dari segi persyaratan caleg atau culture yang ada di dalam DPR. Tiga, banyak orang pintar yang ngerasa impact-nya itu lebih nyata kalau disalurkan lewat hal-hal yang lain seperti NGO, komunitas, atau bahkan edukasi publik. Jadi impact-nya nyata dan nggak perlu deal sama politik yang toksik. Kalau menurut kalian gimana? Anggota DPR dapat tunjangan bensin 7 juta dan tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan. Wow, gila kan? Ini tuh ada kenaikan. Jadi dulu tuh katanya bensin tuh tunjangannya sekitar 4-5 juta per bulan. Beras kalau nggak salah 7 juta atau berapa gitu. Maksud gue lu sebulan makan sebanyak apa sih sampai tunjangan beras 12 juta? Ini bener-bener nggak masuk akal ya buat gue. Ke dasar dikasih 12 juta tuh untuk ngasih makan berapa orang? Bukan cuman itu, anggota DPR juga dapat tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Jadi kalau di total-total tuh mereka sebulannya tuh bisa dapat 100 jutaan. Gini ya, maksud gue rumah gue nih di deket komplek anggota DPR. Dan itu rumah ada banyak banget, sekitar berapa ratus rumah. Nah kalau di periode ini mereka nggak dapat rumah dinas, nah itu rumah-rumah yang sekarang tuh dikemanain, diapain gitu, terbengkalai apa gimana. Untuk pengganti rumah dinas mereka dapat tunjangan 50 juta per bulan, gila. Itu setahun kalau gue itu 600 juta. Dikali 5 tahun mereka menjabat itu 3 miliar rupiah. Untuk satu orang. Gila kan, pengganti rumah dinas 50 juta per bulan itu menurut gue kemahalan banget. Karena untuk sewa rumah di daerah kayak Pancoran gitu, kayaknya sebulan 50 juta tuh kemahalan deh. Di saat tunjangan-tunjangan anggota DPR tuh dinaikin, iuran BPJS Kesehatan itu direncanakan akan ada kenaikan di tahun 2026. Ironis ya. Masyarakat dinaikin semuanya, pajak dinaikin, apa-apa dinaikin, gaji guru nggak dinaikin, malah dibilang beban. Sedangkan anggota DPR-nya dikasih fasilitas dan tunjangan yang menurut gua tuh terlalu mewah dan yang nggak perlu. Di saat katanya pemerintahan ini lagi efisiensi, dari mana efisiensinya? Yang ada rakyat dicekik, tapi pejabat-pejabatnya santai-santai aja. Menurut kalian gimana? Coba komen. Lu pernah mikir gak sih kenapa DPR itu ada walaupun sebenarnya banyak yang mikir mereka itu gak ada gunanya? Jawabannya itu simple, karena DPR itu adalah salah satu pilar negara demokrasi. Ada yang namanya trias politika, ada eksekutif, presiden dan kabinetnya. Tugas mereka itu adalah untuk membuat kebijakan publik. Ada yudikatif, MA dan juga MK. Tugas mereka itu adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang sebenarnya gak adil-adil banget. Dan ada legislatif, ada DPR, DPD dan juga MPR. Kenapa dibagi jadi 3? Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Terus sebenarnya mereka apa sih bang? Ngabis-ngabisin anggaran doang? Tugas dari DPR itu adalah sebenarnya untuk membuat undang-undang, ngurus anggaran negara, dan pengawasan kepada pemerintah. Berat banget kan? Tapi sebenarnya jadi DPR itu jauh lebih gampang daripada lu daftar CPNS. Itu karena syarat untuk jadi DPR, lu tuh cuma butuh ijazah SMA. Sedangkan kalau mau jadi PNS, lu butuh ijazah S1. Udah cuma butuh ijazah SMA, gajinya 100 juta lagi. Untung banget kan? Jadi sebenarnya kalau lu maba dan lu gagal SNBT, lu tuh gak usah sedih. Lu bisa nyambi, langsung aja daftar jadi DPR. Banyak juga kok Gen Z yang jadi DPR sekarang, yang udah ketangkap korupsi juga ada. Jadi menurut lu gimana? Udah siap ngurus berkas buat daftar DPR? Rumah saya kan di Bintaro, jadi jauh kalau ke Senayan, kena macet. Iyalah boy. Rumah gue di Petukangan, tiap hari gue duduk Blok M. Kebayang kagak sih lu kalau kagak lewat jalur langit, empet-empetan. Ya gue mau kagak mau lewatin jalur Ciledug Raya no. Tuh lu tahu kan tuh lewat Cipulir, Seskoal. Selama aja ya kalau jadi pejabat. Buru-buru amat, emang kalau rapat apaan sih yang diomongin? Rapatnya kan nyantai. Kan boleh tuh sambil merem. Kan nyantai juga ya rapat lu. Bisa sambil ngepot. Orang mah jangan minta rumah, jangan. Lu minta aja no anggaran yang gede, sekalian no lu beli UFO terbang enak tuh bareng alien sama Dajjal. DPR tersinggung karena rakyat teriak bubarin DPR.
Terus rakyat yang tiap hari dicekik harga, dicekik pajak, dicekik utang negara, harus tersinggung sama siapa? Kalian itu duduk di kursi empuk bukan karena pintar, tapi karena dipilih rakyat yang kalian hianati. Gaji ratusan juta, fasilitas mewah, kerja nol besar. Yang ada cuma sidang kosong, drama basi, dan pembelaan untuk kepentingan oligarki. Berani-beraninya nyebut rakyat tolol. Hei, kalau rakyat tolol, kalian apa? Kalian itu benalu, pengkhianat, tukang makan uang rakyat tanpa rasa malu. Rakyat teriak bubarin DPR itu jeritan sakit, jeritan muak, jeritan marah. Dan kalau masih berani hina rakyat, jangan salahkan kalau besok rakyat benar-benar menuntut kalian dibubarkan. Ingat baik-baik, rakyat itu bukan tolol. Tolol itu kalian yang masih merasa terhormat, padahal sudah jadi bahan tertawaan satu negeri. Ngontrak atau kita koskan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta. Pak, nggak salah ngitung apa? Kalau tunjangan Bapak 50 juta per bulan, terus pengeluarannya cuma 3 juta per bulan, kan masih ada sisa 47 juta per bulan. Terus, ini dari mana nih 26 hari? Ini 3 juta per bulan apa 3 juta per hari? Kalau emang per hari, emang ada kos-kosan yang harga 3 juta per hari? Isinya apaan, Pak? Jablay ya? Apa DLC-nya? Plus sama terapis kali ya? Pantesan aja Gus Dur dulu pernah mau bubarin DPR. Karena isinya orang-orang kayak Bapak semua. Yang di otaknya itu bukan mikirin nasib rakyat, tapi mikirin nasib sendiri. PA. Mas Eko, bagaimana kabarnya? Hah? Baik kabarnya. Kayaknya kemarin girang banget, habis dapat tambahan gaji 50 juta, sampai joget-joget begitu sama Mas Uya. Terus Ayah lihat-lihat kayaknya ada jilid 2-nya itu joget-jogetnya ya. Tapi kagak apa-apa ya Mas Eko, yang penting Mas Eko sehat, yang penting Mas Ekonya seneng ya. Kagak usah repot-repot mikirin rakyat, sekalipun wakil rakyat ya. Biarin rakyat mah ya pusing mikirin pajak, pusing mikirin sengsara, pusing mikirin nyari kerja susah. Kagak usah repot-repot mikirin rakyat, yang penting kantong aman Mas Eko ya. Ngapain mikirin rakyat jelata ya, repot banget mikirin. Yang pengangguran banyak, pajak sana sini ya, nyari duit susah, nyari makan juga susah, duit kagak gablek. Kagak usah dipikirin rakyat jelata mah ya. Yang penting Mas Eko seneng ya, dapat tambahan gaji 50 juta. Biarin rakyat mah prinsipnya pakainya kayak begini. Di mana rakyat berpijak, disitulah kita bakal kena pajak. Yang penting Mas Eko seneng sebagai wakil rakyat ya. Kagak apa-apa, kita yang belangsak udah diwakilin senengnya sama Mas Eko, sama Mas Uya, sama kawan-kawan DPR lainnya ya. Kita gajinya pada kecil udah diwakilin sama wakil rakyat DPR, gajinya pada gede ya. Kita mah kagak apa-apa, mau belangsak mau gaji kecil jangan dipikirin. Yang penting DPR aman, yeah. Tapi ngomong-ngomong nih, netizen, ada kagak nih tanggal 25 yang mau silaturahmi tuh sama wakil rakyat kita, ya? Coba komen di bawah yang mau silaturahmi tanggal 25. Surat terbuka untuk anggota DPR. Gaji 3 juta per hari, 100 juta per bulan. Ditambah lagi dana inspirasi 450 juta, 5 kali dalam 1 tahun. Kunjungan dapil 140 juta, 8 kali dalam 1 tahun. Kalau dihitung-hitung dalam 1 periode, kalian bisa beli rumah di sini kira-kira 1 RW. Jadi buat kalian anggota DPR, langsung aja hubungi Bondan sekarang untuk booking unitnya. Ciao. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Kayaknya emang DPR mending dibubarin aja deh. Apa yang mau diharapin dari pejabat bermulut kotor kayak gitu? Entah ya, itu ad hominem keberapa dari anggota DPR. Tapi emang gitu cara mereka berkomunikasi, karena nggak punya argumen lain. Saat kita mengkritik kinerja DPR, respon kotor kayak gitu bukan yang pertama. Udah dari dulu banyak terjadi. Terus dengan pongahnya bilang kalau nggak ada DPR, siapa nanti yang mengurusi rakyat? Gue tanya balik deh, emang selama ini ngurusi rakyat? Atau mikirin cara balik modal kampanye? Rakyat minta kesejahteraan, yang sejahtera malah pejabat. Kita minta guru naik gaji, yang naik gaji malah anggota DPR.
kayaknya emang benar di sistem sekarang tuh kesejahteraan hanya akan menjadi ilusi bagi rakyat. Kalau seandainya kita nggak punya iman, jadi warga Indonesia itu gampang stres, gampang sakit jiwa. Bayangin aja coba teman-teman, di tengah kenaikan pajak di berbagai daerah, sekarang pemerintah juga berencana mau naikin iuran BPJS. Coba kurang sengsara lagi apa rakyat? Dari kerja susah, harga-harga pada mahal. Lagian pemerintahnya kok bisa nyusahin rakyat terus gitu ya? Kapan bisa nyenengin rakyat? Kapan bisa meringankan beban hidup rakyat? Terus apa fungsinya pemerintah? Ini mirip kayak zaman penjajah dulu. Dulu bedanya Belanda yang menjajah kita, menjarah harta kita. Nah sekarang kita dipungut berbagai iuran oleh negara kita sendiri, oleh pemerintah kita sendiri. Jadi malu gua teriak merdeka sebetulnya. Ada yang bilang jangan samakan DPR dengan rakyat jelata karena itu cacat logika. Saya cuma mau bilang, walaupun rakyat miskin, walaupun rakyat jelata, tapi masih mempunyai harga diri yang nyata. Tidak sama seperti kalian DPR, yang mengemis suara dan proyek dengan cara berdusta. DPR lain cerita, mengemis suara dengan janji palsu di masa kampanye. Begitu duduk di kursi empuk, rakyat dilupakan, janji pun menghilang tanpa jejak. Rebutan proyek, sibuk menaikkan gaji sendiri, seolah-olah uang rakyat itu tidak cukup. Katanya wakil rakyat, tapi sementara itu rakyat miskin, rakyat jelata tetap berjuang walaupun perutnya lapar. Syahroni minta KPK itu koordinasi sama pimpinan partai kalau mau tangkap kader partai yang korupsi. Ini tuh ibarat kita sholat itu minta izin ke setan. Jelas gak bakalan diizinin. Ini gimana sih logikanya Roni? Aduh, ada lagi pernyataan yang ngaco itu dari Syahroni itu. Katanya orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol sedunia. Ingat Bung, gini, DPR itu harus menampung aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan DPR bubar, maka Anda harus bubar. Emang kerja apa sih kalian selama ini? Emang undang-undang yang selama ini kalian buat itu betul-betul untuk rakyat? Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, undang-undang Minerba, RUU KUHP, RUU TNI, dan lain sebagainya, emang itu untuk rakyat? Rakyat itu menginginkan undang-undang yang selama ini mereka gaungkan itu tidak pernah diketok. Ada RUU perampasan aset, RUU masyarakat adat, RUU perlindungan rumah tangga, pekerja rumah tangga, itu tidak pernah Anda ketok, tidak pernah dibahas. Ini